Shalom. Apa kabar? Terima kasih, puji Tuhan. Pak Bari juga sudah bisa bersama-sama dengan kita. Kemarin kurang sehat, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, juga yang lain. Nah, hari ini hari yang sangat luar biasa. Mari kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk penuntun dalam kehidupan saya dan saudara. Kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 17. Sudah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 17. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini dengan lantang. 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, pagi hari ini kita diajar bersama-sama dengan firman yang diwahyukan Roh Kudus melalui Rasul Paulus untuk hidup saya dan saudara satu dengan yang lain, hidup saya dan saudara dengan Tuhan, hidup saya dan saudara dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita harus saling menghormati, saling membela, saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi pagi hari ini kita akan mendengar pesan di ayat 17, tetaplah berdoa. Ada dua ayat yang pendek dan semuanya ada di 1 Tesalonika 5, kebetulan satu perikop. Yang satu ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat 17, tetaplah berdoa. Ini ayat paling pendek di seluruh Alkitab. Hanya dua kata, tetaplah berdoa. Pendek katanya, pendek kalimatnya, tapi pengertiannya dan prakteknya tidak sependek kalimatnya. Bertetaplah berdoa, atau dalam King James dikatakan senantiasalah berdoa. Ya. Atau berdoalah senantiasa. Paling tidak ada dua pengertian dari kata tetaplah berdoa atau berdoalah senantiasa ini. Yang pertama adalah selalu mengingat Tuhan. Arti dari tetaplah berdoa itu selalu ingat Tuhan. Di mana kita berada, dalam situasi apa, ingatlah Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, pengertian tetaplah berdoa itu artinya memiliki waktu-waktu yang tetap untuk berdoa. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, karena bapaknya ini rajin sekali berdoa, memiliki waktu-waktu yang tetap di dalam doa-doanya. Lalu anak ini bertanya, "Pak, apa yang Bapak dapat ketika Bapak berdoa? Kok Bapak terus berdoa, suka sekali berdoa, gemar sekali berdoa?" Jawabannya Bapak bilang begini, "Nak, Bapak tidak selalu mendapatkan apa-apa ketika Bapak berdoa. Bahkan yang sebaliknya, Bapak banyak kehilangan saat Bapak berdoa. Apa
yang hilang, Pak? Ya, karena ketika aku berdoa, khawatirku hilang. Ketika aku berdoa, takutku hilang. Ketika aku berdoa, sombongku hilang. Ketika aku berdoa, iri hatiku hilang. Ketika aku berdoa, angkuhku hilang. Ketika aku berdoa, karakter-karakter dosaku makin hari makin hilang. Amin. Jadi ketika saya dan saudara punya waktu doa, selalu ingat Tuhan, maka banyak hal yang negatif dalam hidup saya dan saudara lambat laun dan pasti akan hilang. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita bisa selalu berdoa? Bukankah ini sesuatu yang sangat mustahil dilakukan? Kapan saya bekerja? Kapan saya goreng kodok? Kapan saya jualan pulsa? Kapan saya ngulet pecel? Kalau saya senantiasa berdoa. Begitulah kata Mbak Sri. Karena dia mikirnya begitu. Dia caranya aku tuh ngulet. Ya, berarti gitu ya, Pak. Pasti bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa adalah nafas. Berdoa itu nafas rohani setiap orang beriman. Berdoa itu nafas spiritual bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Sama seperti kita bernafas. Kita bisa bernafas sambil goreng tempe, bernafas sambil bekerja, bernafas sambil mencangkul, bernafas sambil nyetir, bernafas sambil apa saja, bahkan tidur bernafas. Ada yang tidur berhenti bernafas? Ya ada kan? Doa adalah nafas rohani. Jadi sembari saya dan saudara bekerja, bisa berdoa. Apa? Mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Amin? Amin. Jadi mustahil gak? Gak mustahil. Benar gak kata Rasul Paulus? Benar. Karena kita seperti halnya bernafas, seperti itu jugalah kita bisa berdoa. Lalu yang kedua artinya memiliki waktu yang tetap untuk berdoa. Saudara-saudara kita di Timur Tengah di gereja Assyria atau Kristen Ortodoks Syria sampai hari ini melaksanakan doa 7 waktu yang tetap tiap-tiap hari. Yang kemudian 600 tahun kemudian ditiru oleh orang gurun dari Arab. Pagi subuh berdoa, apa? Kebangkitan Yesus. Jam 9 berdoa, doa, apa? Penyesalan Yesus. Jam 12 Dhuhr Raim berdoa, apa? Yesus naik ke salib. Jam 3 atau setengah 4 berdoa saat apa? Elohi, Elohi lama sabachthani. Maghrib berdoa. Kenapa? Saat Yesus diturunkan dari salib. Jam 7 atau setengah 8 berdoa. Kenapa? Waktu Yesus dikubur. Jam 12 malam berdoa sholat tahajud. Kenapa? Waktu Yesus bergumul di taman Getsemani. 7 waktu secara tetap setiap hari umat Tuhan, saudara-saudara kita di Syria melakukannya sampai hari ini. Daniel 3 kali berdoa pagi, siang, dan malam secara tetap. Baik ketika dia ada di Yerusalem maupun ketika dia ada di pembuangan di Babel. Daud juga melakukan praktek doa 7 kali dalam sehari. Maka dalam Mazmurnya berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, monggo silakan saudara dan saya mau ambil yang mana. Wong doa, sholat kita itu bukan supaya kita masuk surga. Sholat doa kita itu supaya saudara dan saya tetap di surga. Amin? Saudara dan saya sudah di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Dan saatnya nanti kita akan masuk surga. Nah, tapi kita harus sholat, kita harus berdoa. Untuk apa? Supaya tetap di surga. Karena bisa ada kemungkinan saya dan saudara terlempar dari surga karena gak pernah berdoa. Karena kalau gak pernah berdoa gak ada sesuatu yang hilang.
sombongnya mumpuk, angkuhnya mumpuk, iri hatinya mumpuk, takutnya digede-gedein, kuatirnya ditambah-tambahin, orang marem kuatir dhewe, golek konco ditambah kuatir koncone. Betul? Ya, macam itu. Coba kalau saudara curhat itu kan nambah-nambahin kuatir. Mikir awake dhewe aja udah kuatir, ditambah orang marem le kuatir. Nah, bisakah senantiasa berdoa? Tadi sudah dijawab bisa ya? Ya. Bisa. Katakan bisa. Bisa. Jadi senantiasa berdoa itu selalu ingat Tuhan, satu. Yang kedua, memiliki waktu-waktu yang tetap untuk berdoa. Silakan. Bapak Ibu bisa ambil waktu pagi hari, bangun pagi hari, ambil waktu 30 menit kalau masih pemula itu rodok senior, 5 menit untuk pemula, nanti ditambah lagi. Bisa kemudian kalau saudara dan saya nanti terlatih bisa ketemu hadirat Tuhan. Enggak puas bertemu dengan Tuhan hanya 2 jam. Kalau sudah nambah-nambah waktu-waktu yang tetap maksudnya kan. Aja tangi kelepat. Dengan kan aku sudah ingat Tuhan, Pak. Enggak begitu dong. Ya, ingat Tuhan iya. Tapi kemudian waktu-waktu yang tetap. Atau saudara dan saya bisa ambil waktu menjelang tidur. Atau saya dan saudara bisa mempraktekkan 3 kali dalam sehari kita berdoa. Atau lebih lanjut lagi kita mempraktekkan 7 kali dalam sehari berdoa. Silahkan. Itu bukan menentukan surga neraka, tapi bisa jadi kehilangan surga kalau tidak pernah berdoa. Karena surga itu doa sekali lagi supaya kita tetap berada di surga. Puji Tuhan. Lanjut. Nah, mengapa kita berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 contoh. Lalu yang kedua, meminta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan di sana, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Nah, ya, jadi kalau saya dan saudara kurang pinter atau tidak pinter, berdoalah, minta kepinteran. Itu dianjurkan, diperintahkan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke. Lalu mengapa kita berdoa? Supaya kita hidup berkemenangan bersama Tuhan. Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Supaya hidup saya dan saudara berkemenangan bersama Tuhan. Lalu kenapa kita berdoa? Melayani pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tapi pagi hari ini kita akan mendengar bersama membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke 12 dan 13. Mari baca bersama-sama ayat yang sangat luar biasa. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 sampai 13, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, luar biasa. Waktu itu bangsa Israel atau Yehuda atau Yahudi pada zaman Nabi Yeremia, mereka terasingkan di negeri Babel. Ya. Pengasingan itu satu suasana yang sangat tidak enak tentunya. Mereka tidak bisa lagi beribadah bersama-sama di bait suci Yerusalem. Mereka tidak bisa mengadakan ritual ibadah
Yerusalem sangat jauh dan kondisi keadaan mereka ada di negeri asing di mana mereka tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi sekalipun mereka tidak bisa beribadah bersama-sama, kata Nabi, kamu bisa bersekutu dengan Tuhan. Walaupun tidak bisa beribadah bersama-sama karena tidak memungkinkan, kita bisa menemui Tuhan. Tuhan bisa ditemukan. Ketika seseorang menanyakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menemukan orang itu akan menemukan Tuhan. Bukankah seringkali juga kadang kita mengalami masa-masa pengasingan? Kita bisa dalam suasana yang sepi, keadaan yang sedih, ditinggalkan orang, ditinggal meninggal, ditinggal pergi, bisa sakit, bisa masuk rumah sakit. Itu masa-masa pengasingan di mana kita bersama-sama sedang ditarik untuk lebih dekat, lebih melekat, lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Di situ kita bisa menanya dekat Tuhan dengan segenap hati. Bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Ada dua cara bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama, kita bisa bersekutu dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, kitab yang tertulis ini. Saat saya dan saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita, kita pihak penanggap daripada suara Tuhan. Lalu yang kedua, dengan cara berdoa. Nah, saat saya dan saya berdoa, kita yang sedang berbicara kepada Tuhan, Tuhan sebagai penanggapnya. Jadi sekali lagi, saat kita baca Alkitab, Tuhan berbicara, kita penanggap. Saat kita berdoa, kita berbicara, Tuhan yang menanggapi. Yang membedakan apa? Yang membedakan saat Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, belum tentu kita dengar. Tapi saat saya dan saudara berdoa, Tuhan pasti dengar. Amin. Itu tanggapan Tuhan. Saat kita berbicara, Tuhan pasti dengar. Tapi saat Tuhan berbicara, belum tentu kita dengar. Atau belum tentu kita mau mendengar. Ya, gitu ya. Nah, bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita mengawali hidup hari kita bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu akan menjadikan orang yang luar biasa. Ini akan menjadikan pembedaan segala-galanya dalam kehidupan kita bersama umat manusia di muka bumi. Covid ya, sama-sama susah ya. Kalau nanti Indonesia atau dunia masuk dalam resesi, semua suasana resesinya bisa terjadi. Tapi perilaku berbeda, hasil berbeda, keadaan berbeda. Kalau saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan buktikan bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Nah, tempat yang paling indah itu adalah hadirat Tuhan. Semua gambaran dalam kehidupan di dunia ini, gambar-gambar dalam kehidupan kita, kesukaan-kesukaan yang ada dalam dunia ini yang kita sukai, ada suatu saat kita tidak suka apa yang kita sukai. Sekali lagi, apapun yang sedang saya dan saudara sukai, ada suatu saat kita akan tidak suka dengan apa yang saat ini sedang kita sukai. Kumpul dengan bojo, suka gak? Suka. Selalu? Tidak. Mbah-mbah, kakek nenek, yo, Bu Bari, Pak Bari, Bapak karo putu seneng boten? Selalu? Tidak. Aki sedino teko, putune teko, dititipi 3 bulan. Mulai ngomong, ora gelem ngasahi, ora gelem iki. Apa yang kita sukai bisa dalam titik tertentu kita tidak sukai. Itu semua yang ada di dunia. Saudara senang liburan?
Ayo, siapa yang senang liburan angkat tangan? Liburan terus yo. Yo. Sing senang liburan. Suka ya? Suka. Apa selalu? Tidak. Ya saya ini coba. Kama Alfie liburan ke Bali. Mesti Bali. Mesti mulai nanti. Paling banter seminggu. Loh kok Bali, Mak? Duit entek. Ora usah Bali, tak kirimi duit. Lah nganu kok kerjane wis ora usah pikir kerjaan, tak handle kabeh senang kene. Liburano terus. Bosen. Bosen enggak? Jadi sekali lagi, apa yang kita sukai di dunia ini akan satu saat kita tidak akan suka. Seneng duwe HP? Seneng ya? Nek duwe HP? Ya ngono. Tapi hadirat Tuhan, memandang wajah Tuhan, kita payu memberi gambaran malaikat Tuhan siang dan malam berkata, bukan paduan suara, tapi nyanyian yang begitu indah, bersaut-sautan, kudus, kuduslah engkau yang sana, kudus, kudus yang sini, kudus, kudus. Siang dan malam tidak pernah berhenti, gak bosan. Jadi tempat rekreasi yang paling indah adalah hadirat Tuhan. Tempat rekreasi, tempat berlibur, tempat rest, tempat peristirahatan yang paling indah dan tidak akan membosankan adalah memandang wajah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi yang lagi ngikuti bojone, aku wis suwe ora liburan. Aku wis suwe ora liburan. Jawab ya. Apa yang akan kamu suka hari ini? Suka-suka. Tapi alasan bojo-bojo kan ora kok ngirit. Baik, puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sekali bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, dia bersekutu dengan Bapaknya waktu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan, dia benar-benar menjalankan kehidupan seperti semuanya manusia. Hanya kemanusiaannya kemanusiaan yang berbeda dengan kita, karena kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang tidak tersentuh dengan dosa. Dan dia ketika dalam keadaannya sebagai manusia, karena kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan teladan seluruh kemanusiaan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan, kita membaca dalam Alkitab, keempat kitab Injil merekam dan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memiliki persekutuan dengan Bapaknya. Kita kadang-kadang mendapati semalam-malaman Yesus bersekutu berdoa dengan Bapa. Contohnya waktu dia akan memilih 12 murid, semalam-malaman. Lalu Alkitab juga memberitahu pagi-pagi benar, kemungkinan jam 3 pagi, Yesus bersekutu dengan Bapa. Dan kita juga mendapati kisah-kisah ketika Yesus sedang populer, banyak orang sedang mengagung-agungkan Yesus dalam pelayanannya, tiba-tiba dia menyingkir dari kerumunan. Untuk apa? Berdoa. Apa yang Yesus minta? Kekayaan? Kehormatan? Duit yang banyak? Martabat? Tidak. Bersekutu dengan Bapa. Nek mau njaluk 5 menit cukup. Tuhan njaluk duit, Tuhan njaluk waras, Tuhan njaluk iki, Tuhan njaluk wis rampung. Tapi kalau bersekutu, coba bayangkan semalam-malam apa yang Yesus bilang? Dia bersekutu dengan Bapa. Jadi bersekutu itu apa? Kongko. Ngobrol. Ya kan? Ngobrol dengan Bapa. Jadi yang namanya sebuah hubungan, kualitas sebuah hubungan dapat dilihat dari komunikasinya. Betul nggak? Betul ya?
Jadi kalau saya dan saudara mengasihi seseorang, pasti kita akan ngobrol dengan orang itu. Dan kualitas obrolannya pasti beda dengan orang yang baru kita kenal. Ya paling hanya tanya tentang musim, keluarga, bagaimana, anak berapa, pekerjaan apa, kan begitu kan. Tapi beda kalau kita ketemu dengan teman, beda ketemu dengan pacar misalnya, beda ketemu dengan orang yang kita cintai, kita kasih, pasti obrolannya beda. Pasti obrolannya beda. Gak mungkin ketemu sama suami, ketemu dengan orang yang kita cintai, sahabat yang kita cintai, kok langsung ngomongnya ya lebih teh sangoni, telepon, halo, pak, nganu, aku butuh iki, butuh besok bayar sekolah, sini duitnya, besok lagi, wes orang hubungi mana, terus telepon mana, halo pak, iki nganu pak, listriknya rotok mandat, kon biaya ke PLN cari 300, mbok sini duitnya. Kira-kira kalau terus-menerus kayak gitu saudara, betul. Serintil paling gitu. Maaf ya, sorry ya. Jadi pasti kita akan kamu sih hubungan dengan aku kalau waktu butuh tok. Kamu sih ngobrol ngomong be aku, mengucapkan kata-kata nek lagi perlu rok. Tapi orang-orang yang punya kualitas, punya sahabat, walaupun mungkin kadang-kadang kita butuh pertolongan dengan sahabat kita, mesti teko-teko ya langsung curhat. Nah ketika curhat itu rasa jaluk, ketika curhat isi hatinya, ini sahabat yang baik langsung, apa yang bisa saya bantu? Nah, kan? Itu kalau dengan sahabat. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Amin, saudara. Ini Tuhan. Makanya kalau Tuhan bicara, kita kadang nggak mau dengar. Tapi kalau kita berbicara, Tuhan selalu dengar. Ketika kita menanyakan Dia dengan segenap hati, Tuhan akan memberi diri ditemukan oleh saya. Lalu yang terakhir, hanya manusia dari semua makhluk yang Tuhan ciptakan yang memiliki hak kehormatan yang begitu besar bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena kita Kejadian pasal pertama mengatakan bahwa kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan. Ada nafas Allah dalam setiap hidup saya dan saudara. Maka hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Apakah malaikat bisa bersekutu dengan Tuhan? Tidak sehebat manusia. Malaikat melakukan itu karena ketaatan yang mutlak. Tetapi manusia, walaupun Tuhan mengerti kadang-kadang dalam diri manusia ada balelonya, dia membuka diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini kehormatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan oleh sebab itu ini kehormatan yang tidak bisa dimiliki oleh kambing, tidak bisa dimiliki oleh gajah, tidak bisa dimiliki oleh binatang-binatang atau ciptaan yang lain. Hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Jangan lewatkan hak anugerah yang besar ini dalam kehidupan saya dan saudara. Saya yakin wedus itu iri sebenarnya dengan kita. Nek dia bisa ngomong haleluya, mesti ngomong haleluya. Sayangnya hanya bisa dia ngomong. Betul ya? Hanya manusia. Oleh sebab itu jangan lewatkan, jangan sia-siakan, jangan buang, jangan anggap remeh kesempatan besar untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah pribadi yang paling jenius, paling pandai dalam berkomunikasi. Saat jemaat Laodikia tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau membuka hati, tidak mau mengetuk pintu Tuhan, dan kita Wahyu mengatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar ketukan pintu itu dan membuka pintunya, aku mau masuk dan makan sehidangan dengan kamu. Bayangkan, Tuhan ngezol untuk saya dan saudara bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dengar pintu hati kita, pintu hidup kita sedang diketuk.
lihat Tuhan berdiri di depan pintu. Siapa yang mendengar ketukan suara ketukan ini, buka hati sekarang, dan Tuhan akan masuk dan akan memberikan makanan yang melimpah di hidangan Tuhan, di perjamuan Tuhan yang bukan remah-remah tapi roti yang utuh. Tuhan Yesus